Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Misteri hilangnya Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, akhirnya terkuak. Pelaku tak lain adalah ayah tiri korban. Polisi mengungkap motif pelaku adalah melakukan aksi balas dendam terhadap ibu korban. Pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah disekap selama 21 tahun saat bekerja di Malaysia. Bahkan ia tidak digaji selama bekerja. Keluarga di Temanggung pun tak dapat menghubunginya selama bertahun-tahun. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain 2 cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya untuk Anda. Di antaranya, pasca erupsi Gunung Semeru, banjir, lahar, dan letusan sekunder kembali menerjang aliran sungai Curakoboan di Lumajang, Jawa Timur Senin sore. Kepulan asap putih kelabu pekat bercampur abu vulkanik nampak memenuhi bantaran sungai Curakoboan di Pronojiwo, Lumajang. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami sajikan untuk Anda di kabar utama bersama saya, Tiara Harahap. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pelaku pembunuh Alvaro Kiano adalah ayah tiri korban berinisial AI. Motif pembunuhan didasari dendam pelaku terhadap ibu korban yang dituding telah berselingkuh dengan pria lain. Dan berikut pemirsa keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Dokter Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Farah Trimadani, dan kemudian juga serta Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio Utomo dalam konversi Senin sore. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi, dilakukan pencocokan alat bukti, didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam." Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai, pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari setelah diketahui AKN hilang.
Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia kami tidak bisa mendapatkan secara persis. Jadi kami juga dibantu oleh odontologi forensik, Dr. Gigi Debi saat di rumah sakit. Namun tidak bisa dilakukan analisa terhadap gigi karena memang rahangnya tidak ditemukan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim dari Rodokpol Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi dari salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel tersebut saat ini sudah kami serahkan kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan DNA pun motifnya, yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Penemuan jenazah seorang anak yang diduga Alvaro Kiano Nugroho sempat menghebohkan warga Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah menghilang 8 bulan, diduga jenazah Alvaro terkubur di lahan semak belukar di kolong jembatan Sungai Cilalai. Video merekam operasi pencarian oleh aparat gabungan Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo dibantu warga sekitar. Minggu sore kemarin, petugas juga menerjunkan anjing pelacak untuk mengendus jenazah. Petugas akhirnya mengevakuasi jenazah seorang anak terkubur di bantaran Sungai Cilalai. Dari tempat tersebut diangkat jenazah yang sudah menjadi kerangka. Warga tidak ada yang menyangka di kolong jembatan Sungai Cilalai yang sepi telah terkubur jenazah seorang bocah kecil. Keresahan semakin terasa karena diduga jenazah yang ditemukan adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menghilang sudah 8 bulan. Alvaro diduga diculik ayah tirinya pada bulan Maret 2025 yang lalu. Setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai, alhamdulillah setelah 2 hari pencarian, membuahkan hasil yang baik. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Sejak ditemukan Minggu petang, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani prosedur identifikasi. Aparat masih menjaga keamanan di lokasi penemuan jenazah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengungkapan hilangnya Alvaro Kiano Nugroho, kita telah tergabung pemirsa dengan rekan kami Celia Alexandra di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian juga ada Kezia Butar-Butar di Rumah Duka Keluarga Alvaro di Pesanggerahan, serta rekan kami Herninda Febiola di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pertama kita ke Olip terlebih dahulu di sana. Herninda, selamat malam. Seperti apa informasi terbaru di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Adapun yang dapat saya sampaikan dari hasil konferensi pers pada malam hari ini yang digelar oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, yakni adalah fakta bahwa sang ayah tiri dari korban ini mengakhiri hidupnya pada Minggu pagi di ruang konseling menggunakan celana panjang yang digunakan oleh tersangka.
lalu diketahui oleh kerabat korban yakni berinisial G yang turut membantu membuang jasad korban di daerah Bogor, Jawa Barat. Dan selain itu memang secara timeline jika bisa saya jelaskan adalah pelaku memang berniat untuk mengakhiri hidup korban sejak awal di tanggal 6 Maret 2025 karena motif sakit hati atau dendam kepada ibu korban yang diduga berselingkuh di luar negeri karena memang ibu korban ini merupakan TKI di Malaysia. Dan sehingga dari motif akumulasi emosional tersebut pelaku membunuh korban AKN. Dan selama 3 hari korban disimpan di belakang sebuah mobil di dalam garasi di kerabat dari tersangka ini selama 3 hari. Setelah dicurigai ada bau yang tidak sedap di rumah tersebut, barulah tersangka mencari tempat untuk membuang jasad daripada korban AKN tersebut. Dan pelaku berkeliling di area Tenjo, Bogor, Jawa Barat untuk mencari tempat yang strategis untuk membuang jasad korban. Dari pihak kerabatnya sendiri yakni berinisial G yang merupakan saksi kunci yang turut membantu membuang jasad korban, diberitahukan oleh pelaku bahwa jasad yang terbungkus di dalam plastik hitam itu adalah bangkai hewan. Maka dari itu pihak dari kerabat korban ini bersedia membantu untuk membuang bangkai tersebut yang disebut bangkai tersebut. Dan terkait kondisi kerangka yang ditemukan ini sudah melebur entah di mana begitu posisinya karena tidak lengkap. Dan ketika saya sempat bertanya kepada dokter forensik dari Rumah Sakit Polri, Dr. Farah, apakah ada dugaan mutilasi atau tindakan pemotongan yang dilakukan karena kerangkanya sudah berceceran, namun jawabannya tidak ada. Jadi kerangka yang terpisah tersebut memang karena peleburan secara waktu dalam jangka waktu 8 bulan sudah cukup lama untuk pembusukan begitu. Dan kerangka yang ditemukan ini sudah bercampur dengan kerangka-kerangka hewan lain seperti tulang ayam dan juga lain-lainnya. Serta beberapa kerangka yakni tepatnya rahang tidak ditemukan sehingga tidak bisa dikonfirmasi sebetulnya usia daripada kerangka yang ditemukan, maka dari itu perlu dilakukan tes DNA kembali. Sementara seperti itu, Tiara kembali ke studio. Baik, dari Mapolres Metro Jakarta Selatan kita bergeser ke rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan. Sudah ada Kezia di sana. Selamat malam Kezia. Pasca adanya konversi yang tadi diselenggarakan begitu ya, seperti apa respon keluarga? Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di rumah duka Alvaro Kiano Nugroho, bocah laki-laki yang berusia 6 tahun yang menghilang 9 bulan, tepatnya dari 6 Maret lalu, yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Bogor, Jawa Barat. Dan untuk saat ini, situasi di rumah duka Alvaro Kiano Nugroho masih terus didatangi oleh pelayat, baik itu dari keluarga maupun dari tetangganya sendiri, dan kami masih menunggu kehadiran dari kakeknya Alvaro yang berada di Polres Jakarta Selatan dan juga jenazah dari Alvaro di Rumah Sakit Polri dan juga dari ibunya sendiri yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri yang tadi sore baru tiba di Indonesia dan langsung menuju ke Rumah Sakit Polri. Dan saat ini kami masih belum mendapatkan statement dari keluarga mengenai konversi yang malam tadi baru dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan. Namun saat ini di situasi di rumah duka masih dalam kondisi berkabung dan kami masih menunggu kehadiran dari keluarga yang ada di Polres Jakarta Selatan dan juga dari Rumah Sakit Polri. Dan untuk motif yang diduga menjadi pembunuhan ini yaitu dikarenakan adanya cemburu dan juga menyimpan dendam kepada istrinya, dan di mana setelah memendam begitu lama sehingga pelaku membunuh Alvaro, yang dimana dia datang ke masjid untuk menjemput Alvaro dan diiming-imingi dibelikan mainan dan kemudian dibawa ke arah Bogor, yang dimana Alvaro ini sempat memberontak sehingga membuat pelaku emosi dan membekuk Alvaro dengan menggunakan handuk, yang dimana ini juga dikatakan bahwa meninggal sehari setelah kejadian tersebut. Sementara demikian Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, dari rumah duka Alvaro di Pesanggerahan kita bergeser pemirsa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sudah ada Celia Alexandra di sana. Celia, silakan.
Baik Tiara dan juga pemirsa, mungkin tadi rekan-rekan saya juga sudah mengabarkan mungkin dari Polres Jakarta Selatan dan juga tadi sudah mengabarkan dari rumah duka maksud saya. Dan saat ini saya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memantau bagaimana kemudian proses untuk tes DNA yang rencananya memang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk sang ibu, yakni ibu dari Alvaro Arumi, yang rencananya akan dilakukan pada hari ini. Namun mengingat sejak tadi kami memantau di sini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Arumi maupun dari Polres Jakarta Selatan untuk mendampingi sang ibunda dari Alvaro untuk melakukan tes DNA tersebut, mengingat ini harus dicocokkan dan mengidentifikasi apakah betul kerangka yang ditemukan di Kali Cilalai Tenjo Jawa Barat tersebut, pemirsa, ini merupakan benar Alvaro, bocah berusia 6 tahun yang telah hilang dari tanggal 6 Maret 2025 atau sekitar 8 bulan lamanya. Namun informasi sementara yang memang kami dapatkan sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi, informasi terakhir kami dapatkan bahwa sang ibunda yakni Arumi telah tiba di Jakarta dan rencananya memang akan menuju ke Polres Jakarta Selatan terlebih dahulu, baru kemudian akan didampingi untuk menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan melakukan tes DNA tersebut. Namun hingga kini kami masih belum mendapatkan informasi lanjutan mengenai hal tersebut, mengingat juga kalau kami bisa kabarkan situasi saat ini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati belum ada tanda-tanda apapun yang akan dilakukan. Mengingat juga tadi kami sudah mendapatkan informasi dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa memang masih akan terus didalami dan juga dilakukan identifikasi baik dari dalam maupun dari luar terhadap kerangka manusia yang diduga Alvaro, baik dari 2 kantong jenazah tersebut dan akan dicocokkan nanti hasil dari antemortem yang nanti diambil untuk dari sang ibunda dan juga postmortem dari Alvaro. Ini yang akan kita tunggu, mengingat juga kalau kita mengingat kasus ini pemirsa memang sudah ditetapkan juga tersangkanya, yakni adalah ayah tiri dari Alvaro yang saat ini juga kondisinya ia sudah bunuh diri atau meninggal dunia akibat dari kejadian tersebut, sehingga sampai saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi sekali lagi mengenai kapan kemudian ibunda Alvaro akan tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mengingat ia bekerja di Malaysia dan tadi pagi sudah bertolak dari Medan kemudian ke Jakarta untuk melakukan tes DNA tersebut. Karena kalau kami mendapatkan informasi berdasarkan dengan konferensi pers yang dilakukan pada malam hari tadi, dikatakan bahwa memang sudah bisa dicocokkan dan sudah bisa dipastikan bahwa ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Namun masih belum bisa dipastikan berdasarkan dari kerangka gigi dan juga struktur gigi, belum bisa dipastikan apakah laki-laki tersebut, bocah laki-laki tersebut adalah Alvaro yang berusia 6 tahun karena usianya masih belum bisa diidentifikasi. Ini yang membuat polisi masih menetapkan ataupun mengatakan kerangka tersebut masih diduga Alvaro. Sementara demikian. Baik, kita akan menantikan kehadiran dari ibu almarhum Alvaro dan juga menantikan ya bagaimana kemudian ini hasil dari tes DNA tersebut. Terima kasih Celia, dan sebelumnya tadi juga sudah ada Kezia serta Herninda Febiola. Selamat bertugas kembali semuanya. Pemirsa, kepastian penemuan Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, membuat keluarga sangat terpukul. Setelah 8 bulan dalam pencarian, jenazah Alvaro ditemukan di bantaran Sungai Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tugimin, kakek Alvaro, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan, tak dapat menutupi kesedihannya. Ia tak menyangka polisi akhirnya menemukan cucu tercintanya setelah 8 bulan menghilang, namun dalam kondisi sudah tak bernyawa. Apalagi jasad Alvaro ditemukan di aliran Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Sangat terpukul saya, shock sekali. Apalagi ibu langsung begitu dikasih tahu sama ibu Pak Polres bahwa Alvaro diketemukan dalam kondisi meninggal, langsung shock. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Gimana nggak shock kita? Karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya, berdekatan dengan saya. Keluarga pun belum melihat kondisi jenazah Alvaro secara langsung. Jenazah Alvaro hingga kini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna menjalani tes DNA dan pemeriksaan lab forensik.
kondisinya kita juga sendiri belum tahu seperti apa penemuannya itu. Ya otomatis namanya sudah 9 bulan ya otomatis ya udah nggak karu-karuan lah barangkali seperti itu. Saya sih belum melihat jasadnya pun juga belum melihat. Usianya sendiri Alvaro berapa sih Pak? Usia sekarang ini mau jalan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nanti April tahun depan itu 7 tahun. Waktu hilang ya 6 tahun. Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 lalu. Terakhir, Alvaro terlihat di sekitar area Tanah Kusir, RC Veteran Kelurahan Bintaro. Untuk mencari keberadaan Alvaro, keluarga sudah melapor ke polisi dan juga menghubungi sanak saudara dan kerabat dekat. Selama proses penyelidikan, Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan sempat terkendala sejumlah bukti yang belum cukup serta keterangan dari saksi. Pihak keluarga sempat menduga Alvaro dibawa orang tak dikenal. Sebelum hilang, Alvaro tinggal dengan sang kakek di Pesanggerahan. Pasalnya, ayah kandung Alvaro masih menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Sedangkan ibunda Alvaro berprofesi sebagai pekerja migran di Malaysia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir lahar Gunung Semeru dan letusan sekunder sore tadi kembali menerjang aliran Sungai Curah Koboan di Lumajang, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, banjir lahar Gunung Semeru dan letusan sekunder kembali menerjang aliran Sungai Curah Koboan di Lumajang, Jawa Timur Senin sore. Kepulan asap putih kelabu pekat bercampur abu vulkanik nampak memenuhi bantaran Sungai Curah Koboan di Pronojiwo, Lumajang. Asap itu membumbung tinggi ke arah utara. Kondisi serupa pemirsa juga nampak di sekitar jembatan Perak yang langsung gelap akibat abu vulkanik memenuhi area jembatan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas. Para pengendara jalan lebih memilih untuk berhenti sambil menunggu kondisi aman. Letusan sekunder akibat banjir lahar Semeru hampir terjadi setiap siang hingga sore hari. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi titik rawan bencana. Yang gelap itu pas di atas GP lur, pas atas jembatan lur, gelap gulita lur. Pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah disekap selama 21 tahun saat bekerja di Malaysia. Bahkan ia tidak digaji selama bekerja. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali di kabar utama pemirsa, seorang wanita pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah disekap selama 21 tahun saat bekerja di Malaysia. Selain tidak pernah mendapat gaji, keluarga di Temanggung juga tidak dapat menghubunginya selama bertahun-tahun. Seni pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah mengalami penyekapan selama 21 tahun saat bekerja di Malaysia. Selama itu jugalah ia bekerja tanpa digaji. Kepala Dusun Letih Desa Margowati, Kecamatan Kedu, Temanggung membenarkan bahwa Seni merupakan warga asli dan berdomisili di dusun tersebut. Rumahnya kini tak berpenghuni karena orang tuanya telah meninggal dunia. Sementara anak sematawayangnya yang dulu berusia 3,5 tahun kini telah menikah dan pindah. Seni hilang tanpa kabar beberapa tahun setelah bekerja di Malaysia. Hal itu dibenarkan Kepala Dusun Letih dan juga mantan suaminya. Seni mengadu nasib ke Malaysia pada tahun 2004. Untuk lost kontak itu sudah berapa lama, Pak? Lost kontak dari pemberangkatan tuh sekitar 4 tahunan kurang lebih. Oh, berarti 4 tahun awal keberangkatan masih bisa komunikasi, Pak? Terus setelah itu? Lost. Isu yang beredar di lingkungan sekitar memang selama ini Bu Seni memang tidak ada kabar semenjak merantau ke luar negeri atau seperti apa, Pak? Menurut keluarga tidak ada kabar selama pergi. Dulu waktu keberangkatan memang pamitannya itu mau ke luar negeri memang ya, Pak? Bu Seni ini ya? Mbak Seni niatnya mau kerja ke luar negeri. Oh, baik. Tapi setelah pergi beberapa tahun
sudah nggak ada kabar. Baik, setelah sekarang viral ya Pak di media sosial pemberitaan terkait Bu Seni, Pak selaku pemerintah desa sini sendiri harapannya untuk warga dari Mergawati atas nama Bu Seni ini harapannya seperti apa Pak? Harapannya Mbak Seni bisa pulang, bisa bertemu keluarga, anak, cucu dengan keadaan sehat. Informasi mengenai Seni yang disekap dan tak digaji di Malaysia baru didapat keluarga pada Oktober 2025. Pihak kepolisian Temanggung melalui Polsek Kedu siap mengawal keamanan dan juga kondisi lingkungan sekitar kampung halaman Seni agar pekerja migran Indonesia yang 21 tahun disekap itu dapat nyaman kembali ke rumahnya. Dari pertemuan ini pastinya kita nanti membahas untuk bagaimana nanti ketika Bu Seni datang, bagaimana menyambut, mensupport supaya nanti kembali ke lingkungan masyarakat bisa beradaptasi dengan baik dan bersosial dengan baik begitu, dan hubungan dengan anak yang mungkin dari dulu ditinggal sejak kecil tidak saling kenal, bagaimana caranya dia tidak canggung, semua tadi dibahas bersama-sama supaya nanti Bu Seni bisa kembali ke lingkungan rumahnya dengan nyaman, senang, dan bisa berkumpul dengan keluarga dengan baik ya Mas Riki. Hingga saat ini pihak keluarga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulangan Seni dari Malaysia ke kampung halaman dapat berjalan lancar. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo TV One mengabarkan. Atas Polri di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu menceritakan penyelamatan pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah bernama Seni yang disekap selama 21 tahun oleh majikannya. Saat ini pemirsa, Seni masih menjalani perawatan kesehatan di Malaysia dan nantinya akan dipulangkan ke Indonesia. Menerima laporan yang diperoleh dari IPD Serdang pada suatu malam tanggal 19 Oktober 2025 pukul 21.32 malam, IPD Serdang menelpon kepada kami menginfokan bahwa telah dilakukan penyelamatan terhadap satu orang warga negara Indonesia yang diketahui bernama Seni dalam keadaan luka parah dan traumatik dan memiliki luka di bagian mulut dan payudara atau dada korban. Pada tanggal 21 Oktober, IPD Serdang memberikan surat resmi tentang penyelamatan warga negara itu yang diketahui adalah bernama Seni dan sudah dimohonkan IPO atau Interim Protection Order atau kita dikenal dengan perlindungan saksi dan korban. Kenapa saksi dan korban dilindungi? Karena saksinya sendiri adalah pelapor yang ternyata adalah anak daripada korban, anak daripada tersangka yang diselamatkan oleh IPD Serdang. Korban sendiri diselamatkan dari rumah majikan yang ternyata diketahui dari keterangan korban telah disekap selama 21 tahun. Disekap di dalam rumah tanpa digaji dan tidur di dapur, hanya diberikan kain selai dan dilakukan penyiksaan yang berulang-ulang hampir setiap hari. Dan bahkan kadang-kadang tidak diberikan makan sampai pernah 5 hari tidak makan sama sekali. Kemudian pada tanggal 21 Oktober juga kami memohon untuk bisa menjumpai Seni atau korban karena kami menginginkan untuk akses kekonsuleran. Tapi Seni tidak bisa dijumpai karena masih dalam perawatan medis sehingga memberikan kesaksian untuk penyidikan dan persidangan dan tinggal di rumah perlindungan korban yang ada di Malaysia. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2025 Mahkamah memulakan pembicaraan pengadilan kepada kedua majikan suami istri. Majikan laki-laki mengakui bahwa dia tidak membayar gaji Seni selama 21 tahun.
dengan alasan agar uang seni terkumpul. Majikan perempuan tidak mengakui akan perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap seni. Kedua majikan ini memohon kepada mahkamah atau hakim untuk ikat jamin sebanyak Rp20.000 per orang untuk penahanan paspor, dan dikabulkan oleh hakim dan dilakukan penahanan terhadap paspor keduanya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Hiu 634 berhasil mengevakuasi 9 penumpang dan awak kapal motor yang mengalami kerusakan mesin usai dihantam gelombang tinggi di Selat Makassar. Saat itu kapal tersebut berlayar dari Makassar menuju Pulau Kodingareng Keke. Beginilah detik-detik evakuasi 9 penumpang yang terombang-ambing di lautan lepas di atas kapal motor yang mengalami kerusakan mesin akibat dihantam gelombang tinggi di Selat Makassar. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Hiu 634 yang sedang menggelar operasi Yuda Dharma 02 melihat para penumpang dan awak kapal melambaikan tangan meminta pertolongan. Ke-9 orang tersebut berhasil dievakuasi dengan menggunakan sekoci. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari, Kodairal 6 Makassar. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengevakuasi masyarakat yang mengalami kerusakan mesin di laut. Kebetulan pada saat KRI Hiu 632 melaksanakan operasi yang tergabung dalam operasi Yuda Dharma 02 di bawah kendali Gugus Tempur Laut Armada 2 mendapati ada kapal yang terombang-ambing dan dilaksanakan pendeteksian. Ternyata kapal tersebut mengalami kerusakan pelayaran dari Makassar mau menuju ke Kodingareng Keke. Dan Kodairal 6 Makassar mengimbau awak kapal untuk berhati-hati dan melengkapi diri dengan peralatan keselamatan, termasuk juga melakukan pemeriksaan mesin sebelum berlayar terlebih saat kondisi cuaca buruk. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kepala lembaga negara untuk membahas berbagai topik, di antaranya redominasi rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kepala lembaga negara ke Istana Negara. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, datang lebih dulu sekitar pukul 2 siang tadi. Usai bertemu Presiden, Gubernur BI menyampaikan salah satu yang dibahas adalah redominasi rupiah. Kepala lembaga negara berikutnya yang hadir adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria. Menurut Ketua BRIN, dirinya membahas hasil riset BRIN untuk memperkuat kebijakan pemerintah, terutama sektor pangan, energi, dan beberapa proyek riset yang saat ini sedang dikembangkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri MIKTA Leaders Gathering di sela kunjungannya ke Johannesburg, Afrika Selatan. Acara yang dipimpin oleh Korea Selatan selaku Ketua MIKTA tahun ini merupakan rangkaian dari kegiatan KTT G20. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menerima langsung kehadiran Wapres Gibran sebelum memasuki area foto bersama. Kehadiran Wapres menjadi cermin komitmen Indonesia yang berkontribusi pada stabilitas dan kerjasama global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap modus baru dalam skandal korupsi kuota haji 2024 yang melibatkan 9 penyelenggara haji khusus tanpa izin resmi atau ilegal. Ditemui di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK terus mendalami praktik penyalahgunaan wewenang dalam distribusi kuota haji 2024.
Selain itu, Budi Prasetyo mengungkapkan temuan mengejutkan di lapangan, yakni penyidik menemukan indikasi keterlibatan Biro Perjalanan atau PIHK yang tidak mengantongi izin resmi, namun tetap mampu memberangkatkan jemaah haji khusus secara ilegal. Temuan tersebut membuka kotak Pandora mengenai bagaimana kuota negara diperdagangkan di pasar gelap Biro Perjalanan. Pemeriksaan terhadap PIHK ini, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota itu. Apakah dijual langsung kepada para calon jamaah, apa dijual kembali kepada PIHK, yang diantaranya tentu adalah PIHK-PIHK yang belum berizin, sehingga dia belum mendapatkan atau belum memperoleh distribusi kuota haji khusus, sehingga para PIHK yang belum berizin tidak mendapatkan distribusi kuota, kemudian membeli dari PIHK lain. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ada kembali di kabar utama pemirsa, seorang wanita di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara diseret sejauh 5 meter oleh penjamret yang mengincar bawaan dan perhiasan korban. Dua pelaku yang berboncengan motor berusaha menjamret kalung seorang wanita di Jalan Vikamas 2 Penjaringan Jakarta Utara. Bukannya kalung yang didapat, tangan pelaku justru menarik rambut korban hingga tubuh ibu dua anak ini terseret sejauh 5 meter. Setelah pelaku jatuh dari sepeda motor, satu pelaku masih berusaha menjamret kalung korban. Namun korban memberikan perlawanan dengan menangkis dan menendang pelaku. Akibat insiden ini pemirsa, korban mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan. Korban pun mengaku tidak curiga saat pelaku sempat mengikutinya usai berbelanja dari warung. Korban mengatakan kalung yang ia kenakan hanyalah kalung kesehatan biasa. Sementara bungkusan plastik yang dibawa berisi makanan ringan bukan uang. Korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Kebakaran menghanguskan bangunan ruko 2 lantai yang menjual bahan bangunan di Jalan Beratang, Binangun, Surabaya, Jawa Timur. Pasukan pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah yang mengamuk di tengah permukiman di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Kobaran api disertai asap tebal membumbung dari sebuah toko bahan bangunan Putra Mas. Untuk memadamkan api, Damkar Kota Surabaya menggerakkan 14 unit Brandweer. Setelah hampir 2 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Insiden kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu kamar karyawan di bagian belakang ruko. Dan meskipun tidak ada korban jiwa, pemirsa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, lantai 2 masih ada api ya, masih ada api di bangunan sebelah barat arah jam. Ada yang dari sana. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air sepanjang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda beberapa di antaranya dalam rangkuman kilas kabar berikut ini. Penemuan Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, membuat keluarga sangat terpukul. Jenazah Alvaro ditemukan di bantaran Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor setelah 8 bulan dalam pencarian. Jenazah Alvaro kini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna menjalani tes DNA dan pemeriksaan laboratorium forensik. Seorang wanita bernama Seni, pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, mengalami penyekapan selama 21 tahun saat bekerja di Malaysia. Selama itu juga ia bekerja tanpa digaji. Seni mengadu nasib ke Malaysia pada tahun 2004. Hingga saat ini pihak keluarga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulangan Seni dari Malaysia ke kampung halaman dapat berjalan lancar.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kepala lembaga negara ke Istana Negara. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio datang lebih dulu sekitar pukul 2 siang tadi. Usai bertemu Presiden, Gubernur BI menyampaikan salah satu yang dibahas adalah redenominasi rupiah. Kepala lembaga negara berikutnya yang hadir ke Istana adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,